Saya memang tidak mau diajar oleh siapapun, orang tua saya pun saya tidak mau. Kalau saya diajar oleh orang tua saya fair ini. Orang tua saya jahat. Waktu saya kecil selalu mencuri untuk menafkahi anak. Hari dia banguni saya dengan saudara-saudara saya makan singkong karena dari pagi tidak makan. Akhirnya kakak-kakak saya semua lahap nyantap singkong. Saya tidak. Kenapa? Saya lihat singkong sebesar ini tidak ada isinya. Gimana? Apanya yang saya makan? Mending Bapak tidak mencarikan saya nafkah. Kalau detik ini Bapak mau berjanji, jangan melakukan mencuri lagi gitu. Itulah saya membuat saya punya semangat mencari kebenaran. Setelah Bapak berhenti mencuri, ya, akhirnya saya pun menambah ilmu dengan mohon pada Sang Pencipta gitu. Pak Putu, saya mohon maaf. Jadi saya termasuk orang yang percaya apa yang statementnya panjenengan yang mengatakan bahwa petunjuk Tuhan itu yang bisa divalidasi itu lewat mimpi itu tadi. Saya percaya betul dan saya mengalaminya dari dulu begitu ya. Tapi banyak orang meragukan. Itu jangan-jangan mimpi itu kan macam-macam begitu kan. Nah, ada yang mimpi petunjuk, ada yang ilusi, yang hayalan. Bagaimana membedakan itu semuanya? Perbedaan itu, yang ilusi itu adalah orang memimpi karena dia memikirkan sesuatu. Petunjuk yang asli, kita tidak memikirkan apa-apa, mimpi. Oke. Kalau kita memikirkan, si Anu cantik, supaya kita dapat, jelas kita akan mimpikan dia. Iya. Artinya yang bisa naker diri kita sendiri sebenarnya ya Pak Putu ya. Oke. Kalau kita memang tidur tanpa pikirkan apa, mimpi, itulah petunjuk yang benar. Oke, sip. Itu petunjuk yang benar. Misalnya, seperti saya kemarin tidak memikirkan anak akan datang, saya tidur mimpi. Nah, akhirnya terbukti saya datang sekarang. Saya sudah ikhlas, tidak ada bookingan, ya tidur aja sampai siang. Iya. Saya sekarang pengen coba dengar secara langsung bagaimana Pak Putu Puspa ini membersihkan energi-energi negatif di dalam diri seseorang gitu. Pengalamannya seperti apa begitu? Ya, energi negatif itu bukan saya yang membersihkan. Oke. Ya, beliau yang membersihkan energinya. Beliau sebenarnya. Saya hanya memberi contoh. Seperti dia. Saya hanya beri contoh, bukan saya membersihkan. Contohnya saya normal seperti ini, saya begini. Nah, kalau Anda mau silakan ikutin, kalau tidak ya enggak apa, saya enggak maksa. Akhirnya dia ikut. Nah, dan saya tambah bersihkan dari luar, saya mau pijat. Mungkin saja Tuhan mentransfer energi lewat tangan saya supaya energi di dalam dan di luar menyatu. Itu akan mengusir
energi negatif dalam tubuh. Butuh waktu lama nggak Pak Putu? Udah, Enggak ya? enggak. Barangkali nanti. Tergantung. Iya. Sebelum pulang nanti kita mau nyoba gitu. Iya. Ya Mas Haji ya. Saya Kalau sama mau Mas Haji. nyoba bisa. Nyoba itu yoganya Nggih, nggih. dulu. Kalau yoganya bisa juga agak lama waktunya. Oh, Waktunya gitu ya. mungkin sampai 10 menit lah. Gitu. Kalau dipercepat. Oke. Kalau diperlambat bisa 1 jam. Nah. Tergantung anak-anak yang mampu melakukan. Iya. Nah, berarti selama ini karena Pak Putu Puspa ini kan sekolahnya dulu hanya kelas 5 5 SD gitu kan ya. Tentunya pendidikannya tingkat dasar itu pun nggak lulus, nggak tamat gitu ya. Berarti selama ini mendapatkan segala sesuatu yang sekiranya bingung, pengen tahu tentang sang pencipta itu bagaimana, proses penciptaan alam semesta seperti apa. Itu semuanya murni langsung dibimbing beliau. Iya. Tidak pernah berguru kepada seseorang. Tidak pernah. Sampai detik ini. Tidak mau. Saya memang tidak mau diajar oleh siapapun, orang tua saya pun saya tidak mau. Kalau saya diajar oleh orang tua saya per ini. Orang tua saya jahat. Waktu saya kecil selalu mencuri untuk menafkahi anaknya, itu wajar karena dia tidak punya. Iya. Sampai waktu saya umur berapa tuh tahun, sekitar tahun 67. Iya. 67 saya tidur, semua tidur, orang tua saya mencuri singkong. Ya benar nih, saya per aja. Iya. Curi singkongnya besar. Iya. Kalau dengan halal itu semua jadi tenaga karena pekerjaan tidak halal gitu. Di malam hari dia bangun nih saya dengan saudara-saudara saya makan singkong karena dari pagi tidak makan. Akhirnya kakak-kakak saya semua lahap nyantap singkong, saya tidak. Kenapa? Saya lihat singkong sebesar ini tidak ada isinya. Gimana? Apanya yang saya makan? Kulitnya aja. Ya, sebesar ini. Ya. Sampai orang tua saya memarahi saya. Masa ketela sebesar ini kamu bilang hanya kulit? Saya lihat tidak ada isinya, hanya kulit saya lihat. Sampai saya menjajal orang tua. Kalau begini waktu itu Ya. mending Bapak tidak mencarikan saya nafkah. Kalau detik ini Bapak mau berjanji, jangan melakukan mencuri lagi gitu. Kalau seandainya Bapak tidak bisa menafkahi saya, lebih baik Bapak minta pada orang, jangan mencuri Pak. Iya. Itu saya waktu itu. Di sana orang tua saya bersumpah, kalau memang Bapak bisa menafkahi kamu dengan tidak mencuri, Bapak akan berhenti. Akhirnya detik itu dia berhenti. Apalagi dia sudah punya skill juga, pemasak juga. Berhenti jadi pencuri. Ya berhenti detik itu, berhenti jadi pencuri. Akhirnya dia menekuni memah patung seperti itu. Itu ada patung saya ini ada topeng. Ya mahat, saya kecil, saya belum bisa ngapa-ngapain, saya hanya ikut dibonceng oleh sepeda gayung, bawa ke pembeli. Dulunya patungnya dibeli tidak dibayar. Setelah saya ikut sana malah dibayar lebih gitu.
Pantung dibayar, saya dikasih ya beberapa waktu itu. Nah dari itulah orang tua saya berhenti mencuri sampai akhir gitu. Akhir ayatnya. Nah itulah membuat saya punya semangat mencari kebenaran. Setelah Bapak berhenti mencuri? Ya, akhirnya saya pun menambah ilmu dengan mohon pada Sang Pencipta gitu. Iya. Sebelum itu, kepala jahat orang tua saya. Nah, di mana dia mungkin dia di sini. Tapi keberhasilan seperti ini pun saya tidak bangga dengan kemampuan saya. Iya. Saya tidak merasa diri saya sendiri yang mungkin saja beliau nenek moyang menyertai saya menghadap pada Sang Pencipta. Iya. Karena kita memohon bimbingan pada Sang Pencipta itu tidak mudah. Orang tua, leluhur, nenek moyang pendahulu kita harus rangkul dia supaya bisa nyambung kepada Sang Pencipta. Itu apakah kemudian saya kembali ke masalah sanak catur tadi atau konsep sedulur papat tadi, untuk menyatukan itu apakah cukup dengan sering menyebutnya saja? Ya, disebut dan dijadikan satu. Itu caranya yoga. Yoganya kalau yoga yang tertata seperti ini. Panggil sanak catur. Sudah supaya menjadi energinya Tuhan. Ini yang kedua, panggil saudara orang tua yang disebut 3 alam. Alam Bapa, di bawah itu tanah itu alam Ibu, di tengah-tengah diri kita sendiri. Dan itu yang selalu mengendalikan manusia ini Trimurti. Trimurti mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, mengendalikan perbuatan. Iya. Siwa yang mengendalikan pikiran, supaya pikiran jernih. Kalau jernih pikiran, kata-kata yang murni, yang bagus, diikuti juga dengan perbuatan yang bagus. Kalau pikiran rusak, jelek, jahat, pasti kata-kata yang jahat. Perbuatan pun akhirnya balance, menyatu. Kalau siwa tadi, kalau misalnya digambarkan menjadi elemen apa Pak Putu? Silver. Ya. Siwa, Brahma, Wisnu kan? Iya. Kalau yang keduanya? Besi, tembaga. Kalau di besi, kategori besi, gitu. Itu elemen. Karena elemen itulah yang menghidupkan apa yang dibuat oleh manusia. Termasuk motor. Siap. Tanpa itu lengkap elemen, tidak bisa hidup dia. Sehingga motor ada besinya. Nah, yang 75% adalah Wisnunya. BBM 75% air. Manusia pun juga begitu, 75% air. Masa makan batu keluar batu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi gini, saya menegaskan kembali ini karena saya baru ketemu nih. Jadi saya anggap beliau Pak Putu ini orang yang sudah bisa menemukan guru sejatinya begitu. Nah, tapi ketika kemudian menerima transformasi dawuh dari beliau itu, selain lewat mimpi, barangkali kan pernah juga kan barangkali kok tiba-tiba langsung ada kepahaman dalam batin, ada suara gitu ya.
Gitu ya? Ya itu. Mungkin saja yang berkata ini beliau. Hmm. Sampai saya mengeluarkan air mata itu mengenang masa lalu, tidak mungkin, mustahil orang seketika bisa mengeluarkan air mata. Tidak mungkin. Itu hanya rekayasa. Ya. Nah itu kebenarannya. Kalau yoga juga bisa sampai keluar air mata. Itulah kebenaran kita melakukan meditasi. Kalau orang meditasi, katanya meditasi tidak ada kode apa datang dari matanya, itu bukan meditasi yang murni. Tidak akan menemukan kebenaran, malahan dia ego. Saya master, saya paling sakti. Ya, itu tidak benar. Tidak ada manusia sakti. Tidak ada manusia sakti ya. Tidak ada manusia kuat. Menurut saya, bagaimanapun itu manusia adalah beliau yang memberikan. Beliau yang memberikan kita sehat, beliau memberikan kita sakit juga beliau, karena kita ditekan kontrak oleh beliau. Semua kehidupan di alam ini sudah dikasih kontrak oleh Tuhan, sehingga muncullah kalau kita, oh ini bulan ini harus mati, berarti udah habis kontrak. Berarti bulan ini belum habis kontraknya, sehingga saya tidak matikan. Nah itu.